terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan boleh melawat kita di minggu pagi hari ini. Yeremia pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Tentunya Bapak Mama bahwa kalau kita membaca ini bagian firman Tuhan dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, beta sendiri juga takut. Kau yang ada dalam itu firman hanya Tuhan Allah pun marah. Sonde ada di situ omong soal dia pun baik. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa kita semua pernah mengalami suatu situasi hati, suatu keadaan hati di mana kita pernah marah dengan orang yang kita kasihi. Marah seorang suami terhadap istri, atau sebaliknya marah seorang istri terhadap suami. Ini orang yang sangat dikasihi. Tetapi tentunya bahwa apabila ada sedikit kesalahan, sedikit kekurangan, atau ada satu hal yang sonde baik, kotong akan bangun ko babak lain, baiki keliling kampung. Itu hal yang manusiawi tentunya. Sama juga marah seorang tua kepada anaknya. Bapak marah anak, mama marah anak, itu hal yang wajar. Tetapi tentunya bahwa setiap amarah pasti akan dilandasi atau didasari dengan alasan-alasannya tersendiri. Bapak-bapak pemarah itu hanya soal te anak dan te naik. Itu bapak-bapak pemarah. Tetapi kalau mama-mama pemarah itu mulai dari dia nokam-nok masih di dapur kan muif katita luman oke. Ini hari bapak kena mulut-mulut dari dia dari kejadian sampai wahyu. Itu dia marah, tapi dia marah dengan penuh kasih, dengan maksud pengadaan supaya sebentar kau bisa makan rame-rame. Tentunya bahwa amarah yang muncul karena ada alasan-alasan tertentu, ada latar belakang tertentu. Tetapi ada juga orang yang marah karena latar belakang dendam dan kebencian, dendam kesumat yang begitu luar biasa. Sepanjang hari, sepanjang musim, sepanjang tahun dia lihat ame di musuh pemuka beb kapingin kalau mati. Karena marah dengan dendam dan kebencian. Tetapi tentunya juga ada marah karena kasih, di mana amarah ini membawa kita kepada suatu perubahan atau bertobat. Amarah yang penuh kasih itu dia mau supaya kotong berubah, bertobat. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya omong soal marah tadi saya mengawali bahwa ini firman Tuhan, omong soal Tuhan Allah marah. Yeremia pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Tentunya mengungkapkan emosi amarah Allah terhadap Israel dan Yehuda, yang ketika itu tentunya dipimpin oleh Manasya bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Tetapi kenapa sehingga Allah harus marah dengan Israel dan Yehuda? Pasti Allah juga memiliki alasan-alasan tertentu. Alasan dibalik amarah Allah kepada Israel dan Yehuda adalah bahwa dalam kepemimpinan Manasya bin Hizkia, bangsa Israel dan Yehuda tentunya menjadi bangsa yang tegar tengkuk, menjadi bangsa yang malas tahu, menjadi bangsa yang tidak mau mendengarkan arahan Allah, menjadi bangsa yang tentunya menyembah Allah lain dan mendewakan Allah lain. Bangsa yang tidak mau lagi mendengar tentang seruan pertobatan yang Allah tawarkan bagi mereka. Dan tentunya dalam hal ini bangsa Israel dan Yehuda sementara menunjukkan kesombongan dirinya terhadap Allah. Kok sama sah? Bab tua mau marah jumara sampai di mana? Sebentar juga dia panggil pulang. Sama juga seperti kau tahu dalam rumah tangga.
Ketika anak-anak bikin kesalahan, bapak-bapak itu hanya marah seketika. Tetapi sebentar karena kepentingan soal beli rokok, kepentingan soal mau bantu bapak kerja di kebun, kepentingan soal kotong mau pisawar rame-rame, maka dibilang begini, mari dulu. Tadi bapak omong tuh supaya lu jadi baik. Bapak son marah. Padahal awal-awal dia marah minta ampun. Bapak mama bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya seruan pertobatan kepada Israel dan kepada Yehuda. Allah ingin supaya kesombongan, keangkuhan mereka dirubuhkan, direndahkan. Bahwa dalam keadaan yang demikian mereka memiliki suatu kesombongan di hadapan Allah. Tahu kita adalah umat pilihan Allah. Walaupun Allah sudah tawar-menawar dengan mereka, Allah memberi tawaran mau jalan keselamatan, pertobatan, atau kamu menuju kepada kebinasaan. Amarah ini diungkapkan Allah, disampaikan kepada Nabi Yeremia untuk diberitakan kepada Israel dan Yehuda. Sebagaimana firman Tuhan yang datang dan tentunya melawat kita pagi hari ini. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik. Ini berarti suatu pelanggaran, suatu dosa, suatu kejahatan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Allah. Karena itu Tuhan Allah bilang bahwa lu mau berpembela juga besok akan balik, kau lihat sang lu. Lu mau datang kau bikin muka kici besar juga besok akan nodek sang lu. Kau lu terlalu tegar tengkuk, terlalu hati keras, terlalu kepala batu. Untuk apa beta lihat sang lu? Sekalipun kita membawa hakim dan membela, sebagaimana bangsa Israel ingin membawa Musa dan Samuel untuk berdiri menjadi hakim bagi mereka. Tetapi tentunya bahwa Allah juga memiliki kesabaran yang ada batasnya. Walaupun kalau kita melihat dalam kitab Mazmur dibilang begitu panjang sabar kasih setia Tuhan. Tetapi tentunya bahwa kesabaran Allah juga terbatas. Allah mau untuk mendidik dan membawa bangsa Israel kepada suatu panggilan keselamatan, kepada suatu seruan pertobatan. Tetapi dalam keadaan yang sedemikian, bangsa Israel tidak meresponi. Walaupun Allah memberikannya dengan kesabaran yang begitu luar biasa. Bapak mama bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya Allah tidak meresponi apa yang akan menjadi bagian bagi bangsa Israel untuk memberikan bagi mereka keselamatan dan pertobatan. Karena keegoisan, karena keakuan menunjukkan bahwa aku yang utama. Keakuan itu diawali dengan kata ke, ada kata aku di tengah, diakhiri dengan kata an. Itu berarti bahwa orang lebih menonjolkan siapa dirinya. Kalau mau omong julo omong kau mulu babusa, kau beta ju tetap beta. Kalau mau khotbah sampai mulu babusa ju, kalau mau omong sampai mana ju, kau beta ju tetap beta. Beta mau bertobat, mau berubah ke sonde ju tetap beta. Seringkali bahwa kita merasa diri bahwa kita lebih dari orang lain, menganggap diri lebih dari orang lain, menganggap diri bahwa di atas kita tidak ada yang lain selain kita. Semua orang ada di bawah habis. Dalam keadaan bangsa Israel yang demikian, maka Allah murka terhadap mereka, sehingga Allah berfirman, usirlah mereka dari hadapanku. Kalau dapat usir ini jadi soal bapak mama. Dapat usir ini jadi soal. Dapat usir ini berarti bahwa Allah tidak mau memalingkan mukanya terhadap kita. Allah sudah tidak mau lagi berkompromi dengan kita. Allah sudah tidak lagi mau meresponi apapun yang menjadi doa harapan kita. Lu mau jadi apa jadi di situ? Kau bukan beta pengurusan. Allah memalingkan mukanya. Itu berarti bahwa tidak ada lagi pengampunan. Nabi Yeremia menyerukan ini bapak mama tentunya karena melihat ketegaran hati bangsa Israel dan Yehuda. Mereka menjadi penyembah-penyembah Allah lain, menyembah Allah-Allah asing, dan mereka tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi mau mendengarkan apa yang menjadi panggilan Tuhan.
Karena itu dengan tegas Allah berkata, biarkan mereka pergi. Ini jadi persoalan Bapak Mama. Kalau kita ada di posisi bangsa Israel ketika itu, maka kita akan terganggu. Kita akan sangat terganggu. Berbeda dengan kehidupan sekarang di gereja. Kau persetan atau kau besok gabung di gereja juga. Kau siapa mau bikin apa siapa? Siapa mau lebih dari siapa? Siapa mau bikin apa beta? Tetapi bagaimana ketika Allah bilang pergilah dari sini, jangan menunjukkan muka lagi di sini. Ini jadi persoalan. Biarkanlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu kemana kami harus pergi, maka jawablah mereka demikian firman Tuhan. Yang ke mautlah. Lo mau mati di situ. Itu bukan beta pengurusan. Artinya bahwa kematian siap menerima orang-orang yang tidak mau bertobat. Artinya bahwa maut siap untuk menerima orang-orang yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang menganggap diri lebih hebat dari Tuhan. Saya teringat satu khotbah lucu tadi malam Bapak Mama oleh Pak Beni. Kami ibadah persiapan pelayanan. Kemudian di tengah-tengah khotbahnya dia bilang begini, kalau bosong beta panggil dan bosong sonde menyaut, maka nanti Tuhan panggil baru bosong menyaut. Iya Bapak Mama, sempat ketong dua kontroversi Bapak Mama dengan saya karena saya merasa bahwa lu penghutbah ini malam ini seolah-olah lu doa penyerahan kotong sama dengan Tuhan Allah. Bahwa kalau lu panggil kotong son menyaut, nah tunggu kau Tuhan Allah panggil baru kotong menyaut. Ini tentunya kembali saya merefleksi apa yang tadi malam kami renungkan bersama. Allah berkata yang ke mautlah, yang mau binasalah. Itu bukan tanggung jawab Allah lagi, karena mereka terlalu tegar tengkuk, terlalu angkuh, terlalu sombong di hadapan Tuhan. Kotong begitu, karena kotong merasa bahwa kotong sudah memiliki segala sesuatu. Kau pikir gereja akan tambah ke kotong 1 rupiah? Pikir gereja tidak akan menambahkan sehasta pada umur. Pikir gereja tidak akan menambahkan apa yang kotong miliki, harta, kekayaan dan lain-lain. Lebih baik kotong di rumah untuk jaga kotong pun harta kekayaan daripada kotong pergi gereja. Tetapi berhati-hatilah, ini firman bilang yang ke mautlah. Kalau kita waras dengan iman hari ini, mari kita merasa terganggu dengan ini firman Tuhan. Terlalu sangat mengerikan dan menakutkan. Ini seolah-olah dia ada doa serahkan sang kotong. Dia bukan hanya ngomong soal ke mautlah, tetapi dia bilang yang ke pedanglah. Itu berarti bahwa siapa mau berseteru dengan Tuhan, dia juga akan berhadapan dengan keyakinan Tuhan melalui pedang. Pedang juga mencari cara Tuhan untuk merubah seseorang. Tapi jangan sampai pulang juga kotong angkat pedang kau baku bunuh. Bilang supaya lu berubah, nah lu dapat ini pedang sudah. Pedang adalah cara Tuhan untuk menghunus kita, memberikan rasa sakit bagi kita, untuk kita diberubah-harui, untuk kita diubahkan. Tetapi yang mengecam adalah bahwa yang ke pedanglah. Orang yang tentunya sombong dengan Tuhan, angkuh dengan Tuhan, merasa diri paling benar, maka Tuhan juga akan membawa kematian kepadanya melalui pedang. Ini suatu kengerian bagi bangsa Israel Bapak Mama. Suatu kengerian bagi Yehuda. Allah betul-betul tidak mau menunjukkan mukanya dan belas kasihannya kepada bangsa Israel. Tetapi tentunya dia juga mendatangkan malapetaka yang kelaparanlah. Ini soal hidup dan mati, soal nyawa, dan juga soal kehidupan. Yang kelaparanlah. Kutukan Allah datang bagi setiap orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau mendengarkan akan seruan dan suara Tuhan. Kemarin kami dalam kebaktian, kemarin dulu Bapak Mama, kebaktian pengutusan dan serah terima majelis klasis. Yang memimpin kebaktian Bapak Pendeta Elisa Mapelani dari Sinode Gemita. Bapak Camat Amonuban Selatan menitipkan nota untuk didoakan. Pokok doa yang pertama itu Bapak Mama adalah
minta untuk hujan turun. Karena Nuban Selatan Januari baru orang mulai tanam jagung. Yang kedua adalah minta supaya jangan sampai dampak tanam yang terlambat ini kelaparan melanda Nuban Selatan. Ada begitu banyak daerah yang belum tanam Bapak Mama. Pokok yang berikut, berdoa supaya dijauhkan dari bencana. Karena beberapa waktu ini Nuban Selatan tentunya sangat melekat dengan keracunan makanan. Bahkan sampai angin kencang, hujan angin dan pohon jatuh tendes orang sampai mati. Pokok doa yang berikut, beta sonde tahu ini doa ini tentunya mungkin saja digumuli oleh banyak orang di satu kabupaten TTS. Pokok doa yang terakhir ini minta supaya harga sirih diturunkan. Ini juga termasuk kelaparan karena ada begitu banyak orang yang suka memang biak. Sonde ada siri saja kotong bapuku mati. Sonde ada siri saja suami istri bisa baku marah dalam rumah. Lu sonde kasih. Sebentar baru lu jangan minta beta. Persoalan kelaparan adalah persoalan perut. Persoalan jasmani, persoalan kebutuhan yang mau sonde mau harus dipenuhi. Dan tanpa makanan serta apapun yang mengisi perut manusia, kita akan mati. Tetapi Allah bilang yang kelaparanlah. Allah mengecam dengan keras. Itu berarti bahwa Israel akan mengalami goncangan yang begitu luar biasa. Yehuda akan mengalami goncangan yang begitu luar biasa. Kelaparan akan terjadi atas bangsa itu. Sehingga melenyapkan keturunan Israel. Ini kecaman Allah yang begitu luar biasa. Yang menjadi persoalan lagi, dia bilang yang ketawanan lah. Ini digenapi Bapak Mama. Israel bukan hanya mengalami maut dan kematian, bukan hanya mengalami ancaman pedang, bukan hanya mengalami kelaparan. Tetapi dalam kondisi Israel tidak mengakui akan Tuhan, maka Israel menjadi tawanan pembuangan ke Babel. Menjadi pembuangan kepada bangsa-bangsa asing, supaya di sana mereka dibentuk, supaya di sana mereka mengenal Tuhan, supaya di sana mereka berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Tuhan bawa mereka menjadi tawanan bagi bangsa-bangsa. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya 4 hal ini membawa bangsa Israel mengalaminya sepanjang ratusan tahun. Sepanjang ratusan tahun. Tentunya bahwa sepanjang ratusan tahun ini Bapak Mama, bahkan sampai kepada pembuangan di Babel, tentunya bahwa Allah dengan segala kesabarannya tetap menunjukkan rahmat dan kasih setianya, menunjukkan rahmatnya, menunggu respon Israel dan Yehuda dalam keadaan kotong yang berdosa, dalam keadaan kotong yang selalu tidak mengakui Tuhan, dalam keadaan kotong yang tentunya bermain gila dengan Tuhan. Dalam keadaan yang sedemikian pun Allah tetap sabar menunggu dan menanti kita. Allah tetap sabar walaupun dia marah, tetapi amarahnya tidak selamanya ditunjukkan atas kita. Walaupun dia murka, tetapi kemurkaannya tidak membuat kita untuk kita terus larut dalam kehidupan dan dosa. Dia akan membawa kita untuk kita hidup berubah. Dia akan membawa kita untuk kita mengalami perubahan. Dia akan membawa kita untuk kita mengalami pertobatan. Allah akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman, demikian firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing akan menyeret, burung di udara dan binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Kengerian Bapak Mama. Ini seolah-olah bahwa sudah ada hidup lagi. Ini seolah-olah bahwa Tuhan bilang begini, kalau lu masih mau terlalu hidup ikut dunia pun mau, maka lu tunggu dia pun saat. Beta akan bertindak berperkara dengan lu. Kalau kita masih terlalu punya banyak alasan untuk kita mau datang gereja, kalau kita masih terlalu punya banyak alasan untuk kita mau mengikut Tuhan, kalau kita masih terlalu punya banyak alasan untuk kita mau menyembah Tuhan, kalau kita masih terlalu punya banyak alasan untuk kita ambil keputusan dan melayani Tuhan, jangan sampai nanti ketumpung keadaan seperti ini bangsa Israel. Jangan sampai Bapak Mama. Ini belum sampai, saya baru pakai kata jangan. Kalau sudah sampai ini jadi soal.
Allah akan tetap menunjukkan murkanya bagi setiap orang yang tidak mendengarkan akan suara Tuhan. Dengan demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kengerian. Kengerian ini Bapak Mama artinya bahwa ketika orang lihat kotong saja orang takut. Jangankan lihat berdengar cerita sebilang awi. Kotong jampi deka-deka itu susun bae lai. Baru dengar cerita saja. Apalagi kalau orang melihat. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa firman Tuhan yang datang dan memberkati kita pagi hari ini berkenaan dengan satu pekan doa bagi kesatuan gereja-gereja di seluruh dunia yang dilaksanakan mulai dari tanggal 18 kemarin sampai dengan tanggal 25 Januari 2020. Doa sepekan bagi kesatuan gereja-gereja di seluruh dunia. Doa bagi persekutuan orang percaya. Doa bagi iman orang percaya. Doa bagi mereka yang memberikan kehidupannya untuk melayani Tuhan. Doa bagi jemaat-jemaat supaya imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya orang tidak berbalik lagi kepada Tuhan, dari Tuhan. Kenapa sehingga doa ini diangkat? Bukan hanya oleh gereja Masa Injili di Timur, tetapi juga diangkat oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Keadaan dunia semakin modern dan semakin canggih. Ada begitu banyak perubahan teknologi. Sekarang ini Bapak Mama orang tinggal tekan satu tombol, semua jadi. Orang tinggal bilang kalau betul mau minum tekan tombol begini, gelas dengan air suka keluar. Minta maaf ya Bapak Mama, di negara-negara maju tentunya. Permisi, orang kalau di kamar kecil, begitu selesai buang air besar atau buang air kecil, sudah perlu sorong tangan kok. Kemudian salaber sendiri. Sudah ada air yang keluar, kemudian ada tangan lain yang salaber sendiri. Zaman terlalu canggih Bapak Mama. Iya, ini benar Bapak Mama. Bahkan untuk semua hal. Saya baru-baru di khotbah rekoleksi saya bilang begini. Mama mau memasak begitu, tanya Om Google. Mas Google, neno i au tahan sa. Mas Google sonde mengerti ini au tahan sa ini. Ini hari beta mau masak apa? Mas Google tinggal kasih tahu, siapkan bahan yang demikian, masak begini selesai. Untuk hal apapun juga, keadaan dan kecanggihan teknologi, dunia yang semakin maju, bahkan soal iman seseorang. Sekarang juga tergantung di dalam teknologi. Begitu membaca Alkitab dia bilang, sekarang kalau beta baca Alkitab pakai yang ini nih sonda lihat. Jadi hari-hari kalau datang gereja bawa begini sah. Jangan bawa Alkitab yang begini, bikin berat, pikul sampai dari rumah datang gereja, pulang gereja pikul, bikin berat. Bawa saja yang begini, segala sesuatu soal. Keadaan dunia terlalu canggih. Bahkan keadaan dunia ini membawa iman kita untuk kita juga terjerumus di dalam. Terkadang bahwa kita lebih mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia dan apa yang ada di dalamnya, sampai kita melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita terbawa dan terlarut dalam ini dunia yang tentunya begitu berkembang dengan berbagai hiruk pikuk yang begitu luar biasa. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tentunya kita semua terpanggil untuk jangan sampai dengan keadaan teknologi, keadaan dunia yang berkembang, kemudian kita mendewakan, kita lebih mendengar, kita lebih dirasuki oleh dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang Allah inginkan adalah bahwa gereja terpanggil untuk membawa kehidupannya dan dirinya, membawa imannya kepada Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Iman dan juga rutinitas gereja bukan sesuatu kebiasaan, atau karena memang kotong sudah harus gereja dan itu merupakan tradisi, makanya kotong bikin. Tetapi tentunya ini panggilan Tuhan bagi kita, suatu seruan dan panggilan pertobatan. Tahun 2020 adalah tahun rahmat Tuhan, tahun perubahan. Karena itu kotong mulai dari majelis. So ada yang berubah kok Bapak Mama? So ada yang berubah kok? Majelis so ada yang berubah kok? So ada perubahan Bapak Mama. Ini hari banyak yang mencari kursi, karena sudah dapat kursi. Amin kau jemaat. Tetapi saya berharap bahwa jangan karena di awal Januari saja. Semoga masih ada 11 bulan ke depan kotong pun posisi duduk tetap seperti ini. Sonde ada jemaat atau ada jemaat majelis tetap duduk di depan kursi penghakiman untuk siap dihakimi dalam setiap pemberitaan.
Jangan sampai begitu masuk bulan April Mei, setelah Paskah, masing-masing anak di sudutnya, cari posisi masing-masing. Ku mau berjalan. Kalau Gus Dur bilang ku tak dapat berjalan sendiri, kita pun lagu kita rubah. Ku mau berjalan sendiri. Ini nanti jadi soal. Bapak mau Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya. Pemberitaan firman hari ini, tentunya bahwa gereja perlu untuk peka dan mendengar tentang suara Allah. Majelis jemaat perlu peka dan mendengar tentang suara Allah. Seluruh jemaat Tuhan kita semua sebagai umat Tuhan tanpa terkecuali. Saya yang berbicara firman Tuhan hari ini, kita dipanggil untuk mari kita peka mendengar suara Allah. Memakai telinga kita untuk mendengar suara Allah. Bukan hanya menjadi pendengar setia yang mengangguk-angguk kepala kemudian pulang dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi menjadi pendengar setia pulang dan melakukan. Bertumbuh di dalam iman. Ini yang tentunya firman Tuhan ajarkan bagi kita. Ini menjadi seruan dan panggilan bagi kita. Karena itu mari kita bersama-sama untuk kita boleh mengambil bagian dalam persekutuan dan mendengar suara Allah dan melakukannya dalam pertobatan kepadanya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.